Selamat datang kembali di pembelajaran pemrograman web. Melanjutkan dari sesi sebelumnya, kali ini saya akan menambahkan sesi update pada kode Igniter. Dari 4 proses atau bisa dikatakan yang umum ya, create, read, update, delete atau CRUD, itu biasanya ketika kita menambahkan update, ada beberapa hal yang perlu kita buat terlebih dahulu. Sebelumnya, kita sudah membuat daftar kota, atau katakanlah ini proses read, lalu penambahan, atau read, atau create ya. Nah, sekarang kita coba untuk update. Updating itu biasanya kita memerlukan suatu, katakanlah ID ya, yang perlu dijadikan referensi list apa atau data manakah yang perlu kita edit. Biasanya yang dijadikan referensi adalah primary key, karena itu adalah unique ID di dalam suatu entry atau data. Sedangkan kalau nama itu mungkin saja ada yang sama, country code itu sudah jelas foreign key ya. Maka kita akan gunakan ID sebagai referensi. Kita bisa menggunakan banyak cara sebetulnya. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah menggunakan metode get atau referensi get ya. Menggunakan get kita bisa mengirimkan parsing data ke melalui URL. Oke. Kita akan coba modifikasi daftar ya, dengan menambahkan aksi di sebelah kanan. Untuk menambahkan aksi di sana berarti kita perlu menambahkan satu kolom baru atau sel baru ya. Kita buat di sini misalkan aksi. Maka di sini kita akan punya tombol edit yang tadi, yaitu pakai button saja, pakai link href. Nah ini mungkin agak aneh ketika kita menggunakan tanda kutip 2, sedangkan href sendiri menggunakan tanda kutip 2. Kita bisa menggunakan backslash seperti ini supaya tanda kutipnya itu akan dianggap sebagai simbol. Lalu tujuannya itu adalah kita akan coba kirimkan ke suatu metode tentu saja. Tapi itu kita lihat tampilan saja dulu. Yang dibutuhkan adalah suatu kelas, yaitu btn. Kalau kuning bisa dalam CS, dalam Bootstrap itu warning kalau nggak salah ya. Misalkan di sini adalah edit. Anda boleh menambahkan icon ya, baik font Austen atau apa. Nah, edit muncul. Selanjutnya kita akan arahkan edit ini ke proses form edit tadi. Pertama-tama kita akan buat dulu formnya. Di sini kita bisa menggunakan atau memodifikasi form yang tambah dengan menambahkan variabel, tapi bisa juga untuk dipisahkan view-nya. Kita pakai cara yang mudah saja atau yang sederhana supaya mudah dimengerti. Kita bisa buka dulu yang form tambah. Form tadi kebetulan namanya city tambah. Kita bisa edit, save as, menjadi city edit atau city update. Oke, kita punya city edit di sini. Nah, sebetulnya yang menjadi pembeda antara form tambah dan edit adalah ada data yang ditampilkan. Itu saja sebetulnya. Dan tentu saja
tujuan dari proses form tadi. Jadi kurang lebih nanti yang akan kita ubah ada di sini. Jadi proses tambah kita ubah menjadi proses edit. Nanti metodenya akan kita buat. Lalu di tiap elemen, input dan lain-lain, kita coba tambahkan value-nya atau isinya. Value. Nah, bagaimana cara mengirimkan ini ke sini? Value-nya. Tentu saja kita harus seleksi dulu data. Oke. Kita akan coba tampilkan form edit ini. Di controller kita buat misalkan tambah kota, kita coba nama metode yang kedua atau untuk update namanya function edit atau update kota. Function update kota di sini kita akan coba berarti memanggil tadi ya. This load view city edit. Kita akan coba berarti arahkan ini ke si update kota. Maka di dalam view list city ini berarti saya targetnya sekarang ke kota ya tadi. Kita bisa gunakan set URL yaitu home slash apa tadi ya, update kota. Kita akan coba refresh dulu, bener nggak? Oke, masuk ya ke tambah kotanya belum diedit. Update kota di sini berarti bukan tambah kota tapi edit kota. Jadi update atau edit ya, kita konsisten saja update kota. Kita akan lihat di sini update kota. Nah, ini kan kita akan isi value-nya berdasarkan data yang dikirimkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengirimkan data tersebut? Kita butuh suatu parsing data atau mengirimkan data ya dari list city ini. Yang akan kita kirimkan tentu saja si ini row ID, karena kan si nilai ID tadi dari satu row. Untuk menggunakan get itu biasanya kita bisa menggunakan tanda tanya ya, tanda tanya. Lalu ID-nya tadi, ID sama dengan dolar row ID, ID-nya besar. Sehingga kita akan lihat URL-nya dibalik lagi. Kita bisa melihat di bawah, Anda boleh lihat ya di paling bawah, ke pojok kiri bawah. Itu ID sama dengan 939 atau sesuai dengan ini. Jadi masuk itu kita akan punya parsing data oleh ID. Nah, ini adalah penggunaan campuran menggunakan fungsi get di dalam CodeIgniter atau web PHP pada umumnya, HTML pada umumnya. Bisa menggunakan ini berarti kita bisa langsung saja di city edit atau di home update kota. Ini kita bisa tambah dengan bisa menggunakan dolar variabel global ya, $_get ID seperti ini. Maka kita akan punya reference dari address tadi ya, atau dari metode get yaitu 939. ID $ID sama dengan ini
Selanjutnya berarti kita bisa gunakan ID ini sebagai parsing data. Ini juga kita juga bisa menggunakan metode kedua, ID sama dengan menggunakan library dari CI. Kalau sebelumnya itu post, kita gunakan get seperti ini. Anda bisa juga melakukan seperti ini juga. Lalu kita coba menggunakan atau get data dulu mungkin ya. Kita coba data yang digunakan untuk menseleksi suatu kota atau data kota yang ID-nya itu adalah sesuai dengan ID yang diparsing oleh get ini. Kita coba, berarti kita butuh suatu model atau fungsi di dalam model. Ini untuk get city semua ya. Berarti kita buat satu lagi function get city by ID misalkan. ID-nya akan kita kirimkan. Nah, ini kurang lebih hampir sama dengan yang di atas. Saya akan copy paste saja. Cuma yang jadi perbedaan adalah ada where-nya ada 2 ya, bukan cuma country code-nya, tapi kita juga punya namanya apa tadi? ID. ID itu sama dengan $ID. Nah, kalau Anda menggunakan where 2 kali seperti ini sama aja seperti where ID sama dengan $ID and country code sama dengan IDN. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada 2 atau lebih dari 1 where itu akan berlaku hukumnya N ya, ininya operasinya. Sehingga kita punya get city by ID yang satu ya, yang single. Maka di sini kita gunakan data atau saya pisahkan dulu mungkin ya. City sama dengan this city model. Ini tidak perlu saya load dulu model city-nya atau model city modelnya karena sudah di auto load di sebelumnya. Di help apa namanya ya? Oh, bukan di auto load di sini tapi di function construct. Kita lihat city model ini saya punya metodenya itu adalah get city by ID. Di sini berarti kita buat parameternya adalah si ID tadi di atas. Nah, kalau single result kita bisa melihat di database reference. Database reference kalau bagian generating query result, ketika Anda membutuhkan hanya satu saja, kita bisa menggunakan result row di sini. Metode ini akan mengeluarkan satu single result row saja. Meskipun query-nya lebih dari atau hasil query-nya lebih dari satu baris, tetap yang akan digunakan adalah yang first atau yang pertama. Dan ini resultnya berupa objek. Nah, jadi perbedaan menggunakan result itu enak ya karena si baris ini akan single atau katakanlah satu objek saja. Jadi kita tidak perlu menggunakan looping, baik itu for each atau lain-lain. Beda dengan result array, itu harus for each atau kita pakai while atau apapun itu. Tapi kalau menggunakan row itu bisa langsung kita panggil. Sehingga untuk edit ini, fungsi edit tentu saja kan kita membutuhkan hanya satu saja data yang tentu saja yang akan kita edit. Maka perlu digunakan adalah row daripada result. Kita coba parsing data
$city ini sama dengan $city row. Nah, seperti ini. Dan ini akan kita parsing ke si view tadi, data. Sebetulnya ini bisa dipersingkat ya, supaya tidak terlalu ribet. Bisa satu baris, tapi ini saya jelaskan, detailkan supaya lebih mudah dipelajari. Maka kalau Anda mau di satu barisan itu lebih bagus. Kita lihat di City Edit sekarang saya punya variabel parsing data namanya $city. Maka di sini di dalam update kota ini kita akan coba value-nya. Untuk nama itu kita akan gunakan $city name ya, karena nama fieldnya adalah name. Nah, kita akan coba copy paste saja supaya cepat. Ini untuk nama, lalu untuk kode negara kita gunakan adalah country code. Lalu untuk daerah ini adalah district ya. Mana sih inputnya? Oh, ini. Value-nya adalah district. Sedangkan untuk populasi, oh iya ya lupa, untuk ditampilkan ternyata tidak semuanya, hanya 3 saja contoh. Daerah dan populasi. Oh, ini ketinggalan. Bukan di sini ternyata, di atas ya, daerah. Mohon maaf. Ini adalah population. Sehingga kalau kita jalankan sekarang dengan ID 939, kita punya Jakarta seperti ini. Oke, kita coba data yang kita tambah sebelumnya, yaitu Cimahi Selatan. Mana ya? Cimahi Selatan. Ada yang dari Cimahi Selatan? Nah, Cimahi Selatan kita lihat, ganti deh, jangan Cimahi Selatan, Cimahi Tengah ya. Cimahi Tengah. Kode negara masih di Indonesia ya. Jumlah penduduknya kita tambahkan 1001 atau seperti ini, nambah 1 orang baru lahir. Kita simpan. Pertanyaannya adalah kemanakah ini akan disimpan? Kita lihat. Ini akan dikirimkan ke proses edit, dan proses editnya belum ada ya. Kita coba buat dulu, berarti masih di bagian di controller. Kita kalau untuk membuat proses atau halaman tentu saja di controller ya. Kita buat metode baru namanya function proses tadi apa namanya ya, kita lihat. Proses edit. Nah, oke, namanya proses edit. Ini sebetulnya adalah kesengajaan ya, saya membuat inkonsistensi supaya terasa, oh ini aneh gitu dan janggal sekali ketika di atas update, di sini edit. Nah, itulah berkaitan dengan penulisan kode yang clean. Itu kita harus bebas, namanya kita bisa gunakan apa saja, mau update, mau edit, mau ubah, tapi asal satu konsisten supaya bisa mudah dimengerti dan bisa dikatakan lebih komprehensif, kurang lebih seperti itu. Berarti di sini hampir sama dengan proses tambah sebetulnya. Ada get data dulu, ini kita bisa coba masukkan ya, copy paste saja. Ini adalah gathering data yang dikirimkan oleh suatu form tadi. Nah, maka kita masukkan ke dalam array city. Selanjutnya kalau kita lihat di proses tambah itu ada pemanggilan metode insert city atau berkaitan dengan proses database tadi. Maka kita perlu menambahkan proses lagi di dalam model. Kalau tadi insert city, kita masukkan di sini function update city misalkan. Namanya variabel atau sama membutuhkan
data array berupa bentuk seperti kotak. Nah, untuk updating data, kita bisa lihat referensinya di query builder juga, query builder class. Di sini updating data itu kata kuncinya adalah replace. Itu cara pertama. Menggunakan replace itu hati-hati, karena menggunakan replace itu bukan updating sebetulnya. Jadi menggunakan replace ini tidak mengenerate update set. Jadi tapi lebih ke arah delete plus insert. Jadi kalau misalkan menggunakan replace, misalkan saya punya primary key-nya adalah title aja, maka dia akan mendelete dulu yang namanya my title. Habis itu dia akan mengganti mereplace data tersebut. Atau bisa dikatakan mencari dulu primary atau unique key-nya. Makanya harus hati-hati dengan penggunaan replace. Juga bisa menggunakan insert dan set seperti ini. Tapi yang lebih umum, yang lebih mudah itu kita gunakan fungsi update sebetulnya. This db update. Karena menggunakan db update itu hampir sama seperti insert data. Dia akan menggunakan set into, atau katakanlah dia akan menggunakan mengenerate sintaks update nama tabel, lalu set. Nah, title sama dengan apa, ini mengambil dari array-nya. Nama field-nya, value-nya, nama key array-nya, value array-nya, key array dan value array. Tapi kalau menggunakan update ini ada satu hal yang penting, yaitu kita harus menyertakan where id. Karena kalau tidak ya nanti update set my table saja. Bahaya, nanti semua data akan di set atau di update. Oke, itu ya tadi. Ingat, berarti mirip seperti inserting, cuman ada tambahan where. Dan sintaksnya bukan insert tapi update. Tadi kita punya array-nya, maka kita perlu tambahkan this db where. Nah, itu kita butuh id yang perlu dikirimkan. Kebetulan di sini kita tidak punya ya. Maka biasanya kalau untuk id di sini tadi ya, id diisi apa nih? Maka kita harus kirimkan juga, membutuhkan suatu ID-nya. Misalkan kita gunakan ID di sini, kita minta nanti dari controller untuk mengirimkan ID dari yang diubah tadi. Lalu selanjutnya, ini kenapa lagi? Baru kita gunakan this db update ya. Update. Nah, di sini yang kita update adalah nama tabelnya, yaitu kota atau city, lalu array datanya adalah city yang kita parsing atau kirimkan dari controller. Kita akan coba return sama halnya dengan insert. Update ini tidak mengeluarkan data atau bukan baris berupa tabel dan lain-lain, tapi dia akan mereturnkan hasil prosesnya. Jadi kita bisa gunakan sebagai referensi apakah proses update ini berhasil atau tidak. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana mengirimkan city dan ID di sini. Kalau city ini sudah punya ya, tapi kalau ID, nah ini dapat dari mana nih? Sebetulnya ada dua cara. Anda bisa menggunakan form di dalam city edit, bisa menggunakan hidden di sini. Mungkin ini lebih aman kali ya, jadi tidak terlihat di atas. Jadi kita buat input hidden. Ini tipe hidden dengan name-nya misalkan ID, value-nya adalah
kita gunakan di sini dollar echo dollar city field ID, sehingga nanti untuk di home kita punya dispose untuk ID dengan index ID. Maka ID saya punya adalah this input post ID. Nah, oke, sekarang kita bisa panggil. Maka kita buat if this city model ya, nama modelnya tadi city model, saya panggil fungsi update city ya, update city. Nah, ini juga harus konsisten ya, mau kota atau mau city, mau bahasa Inggris mau pakai bahasa Indonesia, yang penting adalah konsisten. Update city, parsing datanya adalah city, yang kedua adalah ID. Jika berhasil, maka akan kita redirect ke halaman yang daftar kota, yaitu set URL home/daftar kota. Nah, ini bisa ada modifikasi ya, apakah mau dikirim kemana. Sedangkan kalau gagal, kita gunakan sementara adalah tampilkan echo gagal update. Kita akan coba sekarang kirim lagi ya, proses edit dengan confirm resubmisi tadi yang tadi sudah dimasukkan. Kita lihat Cimahi Selatan menjadi Cimahi Tengah harusnya tadi. Tidak berubah, kita coba sekali lagi deh, mungkin ada kesalahan ya. Cimahi Selatan kita ubah menjadi Cimahi Tengah. Kalau simpan, oke, berubah menjadi Cimahi Tengah. Mungkin itu saja berkaitan dengan updating data. Kita akan coba nanti dilanjutkan di delete.